Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Mulewati dengan NIM 2414200078 dari kelas PBS 2C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bank. Yang pertama ada pengertian bank, yaitu ada definisi bank dan dasar hukum. Definisi bank, lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat atau simpanan dan mengalirkan dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang kedua ada dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang berbunyi tentang yang mengatur undang-undang tersebut yang mengatur tentang sistem perbankan nasional, termasuk kegiatan usaha bank, penyihatan bank, dan aspek hukum lainnya terkait perbankan. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua ada bank diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Bank diatur oleh dua lembaga utama di Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disebut OJK dan Bank Indonesia. OJK bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan perbankan, termasuk pemberian izin operasional dan pengawasan kepatuhan bank. Bank Indonesia berfokus pada kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan termasuk perbankan. Selanjutnya ada fungsi utama bank, ada 3. Yang pertama ada penghimpun dana, yang kedua ada penyaluran dana atau kredit pinjaman, yang ketiga ada pelayanan jasa keuangan. Penghimpunan dana berisi ada tabungan, deposit, dan giro. Tabungan, giro, dan deposit adalah jenis simpanan perbankan yang memiliki fungsi dan karakteristik berbeda. Tabungan adalah simpanan yang bisa ditarik kapan saja, sedangkan giro untuk transaksi besar dan sering. Sedangkan deposit berjangka dengan bunga lebih tinggi. Yang kedua ada kredit usaha, KPR, dan KTA. Kredit usaha, KPR, dan KTA adalah jenis pinjaman yang berbeda dengan tujuan dan persyaratan yang berbeda. Kredit usaha juga umumnya digunakan untuk pembiayaan usaha, sedangkan KPR untuk pembelian rumah dan KTA untuk berbagai kebutuhan pribadi tanpa jaminan. Yang terakhir ada transfer pembayaran, falas, dan investasi. Falas adalah pengiriman uang dalam bentuk mata uang asing dari suatu negara ke negara lain. Sedangkan investasi adalah penerima modal keuntungan di masa depan. Ini bisa berupa penanaman modal langsung atau tidak langsung dengan harapan mendapatkan imbal hasil dari bunga, dividen, atau apresiasi nilai aset. Dan selanjutnya ada jenis-jenis bank. Yang pertama ada berdasarkan fungsi bank, ada 3, yaitu bank sentral, yaitu Bank Indonesia, bank umum, ada bank BCA dan Mandiri. Yang terakhir ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Yang kedua ada berdasarkan kepemilikan ya. Yang pertama itu ada bank pemerintah atau dari BRI dan BNI. Yang kedua ada bank swasta dari BCA dan CIMB. Selanjutnya ada peran bank dalam ekonomi. Memfasilitasi transaksi keuangan. Yang kedua ada mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kredit usaha. Yang ketiga menjaga stabilitas moneter bersama bank sentral. Contohnya ada bank menyediakan modal untuk UMKM. Contoh layanan bank ada 3. Yang pertama ada tabungan kredit atau debit, yaitu kartu ATM, mobile banking. Yang kedua ada pinjaman, kredit mobile dan KPR. Investasi, reksadana, deposit, dan yang terakhir ada jasa, yaitu transfer, pembayaran, dan tagihan.
Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Bank yang pertama bank adalah lembaga keuangan vital untuk menghimpun dan menyalurkan dana. Yang kedua ada memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Yang terakhir ada masyarakat memanfaatkan layanan bank untuk kebutuhan finansial. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.